Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepriadi dari mahasiswa UIN Riau dengan mata kuliah Ilmu Dakwah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dakwah. Menurut bahasa Arab, dakwah artinya ajakan, adalah kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil manusia untuk bertaat kepada Allah dengan sesuai akidah akhlak dan syariat Islam secara sadar dan terencana. Tujuan utama dari dakwah adalah mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut dan mengikuti melaksanakan suatu ideologi agama. Orang-orang yang menyampaikan dakwah disebut da'i, sedangkan yang menjadi objek adalah disebut mad'u. Setiap muslim yang menjalankan fungsi dakwah Islam adalah da'i. Tujuan utama dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridai oleh Allah dan Nabi Muhammad. Mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan, dan perbuatan, dimulai dari istrinya, keluarganya, dan teman-temannya, hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Di antara raja-raja yang mendapat surat atau risalah Nabi adalah Kaisar Heraklius dari Bizantium, Mukakius dari Mesir, Kisra dari Persia atau Iran, dan Raja Najasyi dari Habasyah atau Ethiopia. Fiqh dakwah adalah ilmu yang memahami aspek hukum dan tata cara yang berkaitan dengan dakwah, sehingga para mubalik bukan saja paham tentang kebenaran Islam, akan tetapi mereka juga didukung oleh kemampuan yang baik dalam menyampaikan risalah al-Islamiyah. Dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil. Biasanya, dakwah fardiyah terjadi tanpa persiapan yang matang dan tersusun secara tertib. Termasuk kategori dakwah seperti ini adalah menasihati teman sekerja, teguran, anjuran, memberi contoh. Termasuk dalam hal ini pada saat mengunjung orang yang sakit, pada waktu ada acara ucapan selamat, dan pada waktu upacara kelahiran. Dakwah ammah. Dakwah ammah merupakan jenis dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Media yang dipakai biasanya berbentuk khutbah. Dakwah bil lisan. Dakwah jenis ini adalah penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan, ceramah atau komunikasi langsung. Dakwah jenis ini akan menjadi efektif bila disampaikan berkaitan dengan hari ibadah seperti khutbah hari raya. Dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan agar si penerima dakwah mengikuti jejak dan hal ihwal si da'i. Dakwah jenis ini mempunyai pengaruh besar pada diri penerima dakwah. Pada saat pertama Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, dia mencontohkan dakwah bil hal ini dengan mendirikan Masjid Quba dan mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Dakwah bit tadwin. Pola dakwah bit tadwin atau dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah yang sangat efektif. Dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah adalah menyampaikan dakwah dengan cara
yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauan sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Dalam kitab Al-Hikmah Fit Ad-Da'wah Ilahi Ta'ala oleh Said bin Ali bin Wahib Al-Qotoni diuraikan lebih jelas tentang pengertian al-hikmah, antara lain menurut bahasa, adil, ilmu, sabar, kenabian, Al-Quran, dan Injil. Menurut istilah syar'i, valid dalam perkataan dan perbuatan, mengetahui yang benar dan mengamalkannya, waro dalam dinullah, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menjawab dengan tegas dan tepat. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu ilmu dakwah, Bapak Usman MI Kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.